Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyazahum bihidayati wa akramahum bin nabiyyi wa a'azzahum bidini wa sallallahu wa sallama ala imamil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang dirindukan surganya, pemuda yang dirindukan surganya Allah, sebuah ungkapan yang sangat sejuk didengar oleh telinga kita, sebuah kalimat yang menjadi dambaan bagi pemuda-pemudi siapapun menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu siapapun yang menjadi ahli surga Allah ini semuanya sudah takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ujuk-ujuk langsung menjadi ahli surga gitu, enggak. Apapun yang berada di muka bumi ini semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia kaya raya, apakah dia melarat, apakah dia seorang pejabat, apakah dia rakyat, semuanya ini sudah ketentuan dari Allah yang jauh-jauh sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Begitu juga antara surga dan neraka. So, siapakah yang masuk surga, siapakah yang masuk neraka, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita senantiasa berupaya, berusaha agar supaya bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai ahli surganya. Dan memang seperti yang disabdakan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu itu akan dipermudah sesuai penciptaannya. Jika dia dikategorikan oleh Allah sebagai ahli surga, maka tentu dia akan menjadi pemuda yang soleh dan soleha, istiqomah dalam hal apapun, kebaikan, mengabdi kepada orang tua, menjauhi yang haram, sehingga dengan tanda-tanda seperti itu dia adalah orang yang masuk kepada wilayah sebagai tanda-tanda ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, mereka yang dikategorikan sebagai orang yang terjauhkan dari urusan surga, mereka yang susah untuk berbuat baik, enggan melakukan keistiqomahan dengan baik, menjauhi yang haram pun enggan, pengen bermaksiat terus, maka ini tentu secara zahir dia memiliki tanda-tanda kejelekan. Yang dari tanda-tanda ini bisa kita hukumi, ya ini masuk kriteria lebih dekat kepada urusan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemudi dimanapun Anda berada, bagaimanakah agar supaya kita ini menjadi pemuda-pemudi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar supaya menjadi pemuda-pemudi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya adalah satu, istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Biasakan dalam aktivitas apapun kita melakukan dengan istiqomah. Sholat 5 waktumu kerjakan dengan istiqomah. Bacaan Al-Quranmu kerjakan dengan istiqomah. Berbaktimu kepada orang tua kerjakan dengan istiqomah. Pengabdian kepada gurumu kerjakan dengan istiqomah. Puasamu kerjakan dengan istiqomah. Jadi pemuda-pemudi yang sebagai dirinya memiliki tanda ahli surga Allah, kalau dia sudah istiqomah di dalam segala kebaikan. Dan memang agak berat orang istiqomah itu, agak berat. Namun menjadi lebih berat lagi kalau dia tidak mencoba. Memang berat. Surga Allah ini sangat mahal. Surga Allah ini bukan gratis. Harus kita ambil dengan kesungguhan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dengan istiqomah pula. Maka istiqomah itu memang wilayah yang sangat berat, mempermudah dia bisa masuk surga, akan tetapi menjadi tidak berat kalau dia sudah menjalankan itu. Maka biasakan mulai dari usia dini, dibiasakan untuk membuat jadwal kebaikan. Alhamdulillah kebiasaan di pesantren, di pondok, anak-anak remaja yang ada di pondok, mungkin dia masuk SD sudah, sekolah SD sudah mondok, sekolah SMP sudah mondok, sekolah SMA sudah mondok. Ini mereka akan masuk kepada wilayah melakukan kebaikan dengan istiqomah, karena di pondok itu semuanya 24 jam diajarkan kebaikan. Mulai dari bangun malam, baca Rotibul Haddad,
puasa Senin Kemis, sholat berjamaah, peduli dengan teman, khidmah dengan teman, khidmah dengan guru. Hampir 24 jam di pesantren diajarkan kebaikan. Dan itu dilakukan setiap hari, kontinu seperti itu. Sehingga apa? Anak yang di usia dini, usia SD dia masuk pondok, kemudian dia belajar di dalam kebaikan istiqomah, maka di saat dia pulang, maka usia-usia dewasa, usia-usia tua, maka dia sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan. Maka agar supaya dirimu menjadi ahli surga Allah, maka istiqomahlah di dalam segala kebaikan. Artinya apa? Memang secara tabiat naluri manusia yang disetting oleh hawa nafsu, siapa yang gak berat melakukan kebaikan? Hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Maka seseorang itu kalau melakukan kebaikan, tentu hawa nafsunya ini berat. Tetapi karena dia perangin setiap hari, ia paksa melakukan kebaikan, bangun malam, sholat 5 waktu, menjauhi yang haram, akhirnya apa? Kebaikan yang dilakukan menjadi tidak berat lagi, tetapi menjadi kebutuhan rohani dia, kesenangan hati dia, kesenangan batin dia. Sehingga apa? Kebanggaan dia adalah di saat dia membaca Al-Quran, kebanggaan dia di saat dia menjauhi yang haram, kebanggaan dia di saat dia sudah sholat 5 waktu, kebanggaan dia di saat dia bisa bangun malam, kebanggaan dia di saat dia bisa infak sedekah, kebanggaan dia di saat dia bisa membaca Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran. Loh, kenapa kok ada orang-orang anak remaja masuk kepada wilayah bangga kalau melakukan kebaikan? Itu buah dari keistiqomahan yang dilakukan sehingga dia memiliki jati diri kebanggaan. Sama seperti hanya orang, kenapa ada orang anak remaja kok bangga dia nggak sholat, bangga dia mabuk, bangga dia terjumus dalam pergaulan bebas? Karena dia melakukan itu sering, kontinu, istiqomah. Sehingga keistiqomahan itu menjadikan tabiat sehari-hari. Kemudian dia ada kecenderungan, ketagihan, kesenangan. Sehingga ada orang disuruh mabuk, ya seneng. Ada orang suruh meninggalkan sholat, ya seneng. Lah kok bisa kayak gitu? Iya, karena itu buah dari dia selalu kontinu melakukan kejelekan-kejelekan itu. Tetapi kita ini adalah pemuda-pemudi yang insya Allah calon ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya istiqomahlah kamu di dalam kebaikan apapun. Sekecil apapun kebaikanmu, lakukan dengan istiqomah. Seberat apapun istiqomahmu, lakukan dengan sesungguhnya. Segede apapun amaliyahmu, lakukan dengan istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah kita semuanya akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala.